Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, untuk pembahasan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada yang tahu apa itu perusahaan jasa? Tidak, Bu. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan menurut para ahli. Menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sama dengan pendapat Kotler, Adrian Pine mendefinisikan perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang miliknya sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Baik, Ibu akan menjelaskan apa sih itu siklus akuntansi, komponen-komponen yang terdapat dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa ini ada 10 siklus. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, kita posting ke buku besar. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo. Setelah itu, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Dan selanjutnya, neraca lajur. Terus, penyusunan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, jurnal pembalik, dan terakhir, neraca akhir atau awal setelah penutupan. Nah, mengenai selanjutnya bukti transaksi keuangan perusahaan jasa. Bukti transaksi keuangan perusahaan jasa pun terdapat beberapa bukti. Ada yang tahu mungkin dari bukti-bukti transaksi perusahaan jasa itu apa aja? Tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu kwitansi. Semua tahu kan apa itu kwitansi? Tahu, Bu. Bukti pembelian. Bukti pembayaran. Betul. Nah, kwitansi itu merupakan tanda bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kwitansi ini biasanya harus dibubuhi materai pada jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kalau kwitansi ini biasanya lembar aslinya itu diserahkan pada pihak yang membayar, sedangkan kopiannya itu diserahkan, potongannya itu disimpan oleh pihak penerima sebagai tanda buktinya. Nah, selanjutnya faktur. Faktur adalah perhitungan jual beli secara kredit yang dibuat oleh penjual. Nah, faktur asli ini biasanya diberikan kepada pembeli sebagai tanda bukti pembelian kredit, sedangkan kopiannya itu disimpan penjual sebagai bukti penjualan kredit. Nah, selanjutnya mengenai nota kredit. Nota kredit ini merupakan bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Untuk selanjutnya itu mengenai nota debit yang merupakan surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dengan pengembalian barang dagangan atau penurunan harganya yang dibuat oleh pihak pembeli. Artinya nota debit ini adalah mendebit atau mengurangi utang usaha pembeli yang dilunasi. Yang terakhir, bukti transaksi dalam perusahaan jasa itu adalah cek. Mungkin kalian para adik-adik sudah tahu ya apa itu cek. Tahu, Bu. Nah,
Cek itu merupakan surat perintah dari pemegang rekening giro kepada banknya supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak penerima, sedangkan pihak yang melakukan pembayaran itu menyimpan potongannya dari cek tersebut. Nah, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan materi kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah Ibu paparkan tadi? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ibu akan menyimpulkan sendiri siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa ini merupakan proses membuat laporan keuangan perusahaan untuk satu periode tertentu. Nah, siklus akuntansi ini selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan dan dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Nah, pada intinya siklus akuntansi ini pada perusahaan jasa itu tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa itu sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pencatatan dan tahap pengintisaran. Nah, mungkin adik-adik yang belum paham bisa ditanyakan. Bagaimana? Paham, Bu. Nah, baik. Untuk itu mungkin Ibu akan memberikan tugas. Nanti Ibu akan kirimkan tugasnya ke ketua tingkat kalian. Nanti diinfokan oleh tingkat ketua kalian ya. Ya, Bu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada kesalahan atau kalian tidak paham, boleh ditanyakan kembali. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi